Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya pada malam hari ini. Saya dapat membawakan renungan untuk ibadah keluarga. Kiranya dapat kita dengarkan dengan seksama dan dapat memberkati kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan pada malam hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai dengan 38. Saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 20 dan juga ayatnya yang ke-35. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan di sini, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Lalu ayat yang ke-35 di sini, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua. Mereka memecah-mecahkan lalu mulai memakan roti tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam isi Alkitab ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menjadi solusi bagi saudara kita, atau menjadi solusi bagi kerabat kita, tetangga kita saat mereka datang kepada kita membawa pergumulannya? Tetapi tanpa mereka sadari, kita sendiri juga bergumul. Kita sendiri juga memiliki pergumulan yang berat, tetapi kita disuruh untuk memberi solusi atau untuk memberi semangat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini sangat berkaitan dengan maksud tersebut, yaitu saya beri tema sebagai pembawa damai. Sebagai seorang tawanan kapal, Paulus menghadapi badai yang juga sama dihadapi dengan para penumpang dan awak kapal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini para penumpang kapal tersebut ketakutan saat menghadapi badai, ketakutan dan bahkan ingin menyerah dalam badai tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat Paulus di sini. Paulus juga manusia, Paulus juga mengalami ketakutan, Paulus juga mengalami kekhawatiran. Bagaimana kehidupannya, bagaimana nanti kalau badai ini tidak reda. Paulus di situ merasa takut, Paulus juga di situ merasa khawatir. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus tidak menunjukkan ketakutannya, Paulus tidak menunjukkan pergumulannya, kekhawatirannya kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya. Malahan Paulus memberi semangat kepada rekan-rekannya agar tidak takut. Paulus mengajak rekan-rekannya agar tetap kuat menghadapi badai yang menghantam para tawanan kapal, dan Paulus juga ada di situ. Di sini Paulus menguatkan mereka, di sini Paulus terus membuat mereka agar mereka tidak merasa takut, agar mereka tidak merasa khawatir. Akhirnya Paulus mengajak mereka untuk menguatkan hati mereka dan tetap menanti siang hari. Akhirnya di situ Paulus mengajak mereka untuk makan, untuk memecah-mecah roti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita banyak orang datang kepada kita membawa segala pergumulannya, membawa segala permasalahannya, berharap mereka mendapat solusi dari kita. Tapi
Tanpa mereka sadari, kita sendiri juga mengalami pergumulan yang amat begitu berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini tema yaitu menjadi pembawa semangat. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita, sesulit apapun kehidupan kita dan pergumulan kita harus tetap bisa mengasihi sesama kita harus tetap bisa menjadi semangat kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari, saat kita memberi solusi kepada rekan kita, kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang memiliki pergumulan masalah, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita memberi solusi kepada diri kita sendiri untuk bagaimana mengatasi sebuah masalah atau pergumulan itu. Terkadang saat kita mencoba membuat saudara kita atau orang yang ingin kita beri solusi semangat untuk bangkit kembali dari masalahnya, kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita saat kita mengalami badai, untuk tetap tenang, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi seorang pembawa damai, menjadi seorang pembawa semangat itu memang tidak mudah. Bagaimana kita harus bisa menjadi solusi bagi mereka, bagaimana kita harus bisa menghilangkan keegoisan kita dan menghilangkan pergumulan kita sejenak untuk memberikan diri kita, untuk memberikan hati kita, untuk mendengarkan mereka, untuk mendengarkan saudara-saudara kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah hal yang paling luar biasa jika kita mampu menjadi pembawa semangat bagi sesama kita. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk membawa kasih, membawa damai kepada sesama kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun, seberat apapun pergumulan yang kita alami, kita tidak boleh menutup diri. Kita berpikiran bahwa saya memiliki pergumulan yang berat, saya juga bingung dengan pergumulan saya. Tetapi Bapak Ibu, di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul, kita harus bisa meneladani Paulus yang bisa membawa damai, Paulus yang bisa membawa semangat bagi rekan-rekannya agar mereka tidak takut, agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap bangkit dalam badai. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi jika kita mau meneladani seorang Paulus ini dan kita mau membuka hati kita untuk menerima orang lain, untuk menerima pergumulan orang lain, pergumulan kita pun juga bisa kita atasi, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan dapat memakai kita untuk alatnya sebagai pembawa semangat, sebagai pembawa damai, sebagai pembawa harapan bagi orang lain. Jadi selama kita hidup di dunia ini, mari pergunakanlah kehidupan kita untuk bisa membawa pengaruh baik, membawa semangat yang baik, membawa spirit yang baik bagi sesama saudara dan rekan-rekan kita. Demikian renungan pada malam hari ini, kiranya dapat menjadikan rema dalam kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa terus dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa semangat, untuk menjadi pemberi semangat kepada saudara-saudara kita dan rekan-rekan kita. Amin, Tuhan Yesus.